Yo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada meeting sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra Hilma dari kelas 8B yang akan menjadi host pada pertemuan kali ini. Perkenalkan moderator kita Alexa Aulia Tansa dan perkenalkan juga presenter kita dari kelompok 1 yaitu Aditya Atta Zaidan, Ahmad Dwi Widiata Anwar, Ahnaf Sakif Nuruddin, Alexa Aulia Tansa, dan Alisa Zahra Hilma. Tema pada acara kali ini peranan TIK dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa peraturan saat MIT berlangsung. Dimohon untuk mematikan mikrofon ketika presenter sedang memaparkan materi, dan dimohon untuk menekan tombol raise hand sebelum bertanya. Silakan kepada teman-teman semua untuk hadir pada acara sore hari ini. Saya bagikan di kolom chat. Oke, sebelum memulai acara pada sore hari ini, mari mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexa Aulia Latansa selaku moderator pada sore hari ini. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat bertemu walaupun hanya melalui via online. Topik yang kita bicarakan mengenai peranan TIK dalam bidang pendidikan. Gak enak suarane nggonanmu. Kalian nek no sih. Baik, terima kasih untuk Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexa Aulia Latansa selaku moderator pada siang hari ini. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat bertemu walaupun hanya melalui via online. Topik yang kita bicarakan pada sore hari ini mengenai peranan TIK dalam bidang pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan mengenai peranan TIK dalam bidang pendidikan yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Widiata Anwar dari kelas 8B nomor absen 2. Berikut saya akan membacakan peranan TIK dalam bidang pendidikan. Baik. Pertama, manfaat TIK dalam bidang pendidikan antara lain 1. Berbagai hasil penelitian. Hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain di segala penjuru dunia dengan cepat. 2. Konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah, walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. 3. Perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. 4.
Diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. 5. Kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. Baik, selanjutnya. Ya, untuk nomor 2 adalah dampak positif dan dampak negatif dari peranan TIK di bidang pendidikan. Dampak positif yang pertama, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, memajukan TIK juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidikan yang tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang kelima, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, kemajuan TIK akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat, jangka pendek perhatian. Yang keempat, tes program kerahasiaan semakin terancam. Tes kecerdasan seperti tes Raven, diferensial, uji bakat dapat diakses melalui kompleks implikasi dan masalah teks psikologis yang ada akan mudah bocor, dan mengembangkan teks psikologi harus berpacu dengan tingkat kebocoran melalui internet. Yang kelima, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Kita tahu moral yang rendah, misalnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan mencoba menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang keenam, tidak membuat TI sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Misalnya, kita bisa mendownload, tapi masih membeli buku cetak. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi perpustakaan. Silahkan untuk nomor selanjutnya. Baik, nomor 3, langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan manfaat positifnya.
1. Dengan contoh akses internet, kita dapat lebih bijak dalam mencari dan membagikan informasi. Contohnya, dengan cepatnya mengakses internet, kita dapat mempelajari materi pelajaran yang kita anggap sulit. Kita juga dapat meningkatkan nilai positif dengan terus berinovasi dalam bidang pendidikan dengan bantuan peranan TIK. Contohnya, kita dapat berinovasi melakukan pembelajaran menggunakan e-learning. Dengan peran TIK, kita juga dapat melakukan pembelajaran tanpa berada dalam satu ruangan sekalipun. Dengan begitu, kita dapat melakukan pembelajaran tanpa berada dalam satu. Dengan begitu, kita lebih mudah dalam belajar kapanpun, dimanapun kita berada. Selama kita masih tersambung dengan jaringan internet. Contohnya, aplikasi Google Meet atau Zoom. Dengan adanya contoh peran TIK, kita dapat dengan mudah dan lancar untuk melakukan pembayaran administrasi sekolah. Contohnya, kita dapat menggunakan aplikasi e-banking untuk melakukan pembayaran administrasi sekolah. Jadi, kita tidak perlu khawatir karena kita dapat menggunakan e-banking. Dengan munculnya media massa, khususnya elektronik, kita dapat dengan mudah mengakses dan mencari sumber informasi pengetahuan dalam bidang pendidikan. Contohnya, adanya komputer, HP, laptop, dan lain-lain. Kita dapat mencari berbagai sumber belajar melalui Google, YouTube, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Baik, nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Alexa. Perkenalkan, nama saya Alisa Zara Helma dari kelas 8B nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menekan dampak negatifnya. Langkah yang harus dilakukan untuk menekan dampak negatifnya, yang pertama yaitu mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur. Tidak menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Dalam arti misalnya tidak hanya mendownload e-book, tetapi tetap membeli buku-buku cetak sebagai referensi. Lanjut lagi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal tetapi tanpa menghilangkan etika. Lanjut, pemerintah harus peka dalam memfilter atau menyaring informasi yang dapat diakses oleh peserta didik. Menegakkan fungsi hukum yang berlaku, misalnya pembentukan otoritas yang bertugas untuk menentukan standar operasi pengendalian dalam penerapan teknologi informasi, meliputi keamanan teknologi, sistem rekap data, serta fungsi pusat penanganan penyalahgunaan di bawah umur. Menghindari penggunaan telepon seluler berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi pemakaiannya. Oke, lanjut untuk presenter berikutnya.
Suarane gak krungu. Perkenalkan, nama saya Aditya Atta Zaidan dari kelas 8B nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang hasil kami diskusikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan saat ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik. Pertama, berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu terjadi perubahan perilaku, etika, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dengan etika, norma, aturan, dan moral kehidupan yang ada pada masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya.
Wes lancar, lanjut. Aku ulang. Iya nomor 5. Perkenalkan, nama saya Aditya Atta Zaidan dari kelas 8B nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil yang kami diskusikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan saat ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan perilaku, etika, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dengan etika, norma, aturan, dan moral kehidupan yang ada pada masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mengikuti jalannya presentasi dengan baik. Sekian untuk presentasinya. Saya serahkan kepada Alisa untuk menutup presentasi pada sore hari ini. Oke, terima kasih Alexa. Sekian, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.